sehat dan kesempatan pada kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekaligus kita melanjutkan kegiatan rutin awal bulan yang sedianya disampaikan oleh guru kita Dr. Haji Abdul Haris. Sebetulnya sudah janjian pagi ini kalau beliau nutupi katanya insya Allah hadir, ternyata betul hadir. Beliau ada acara pelantikan pengurus PWNU di Surabaya. Ada 4 kiai dari Jember yang hadir di Tebu Ireng coba bersama Gus Dirjon. Acaranya tadi malam, jadi pokok nutupi gak kesel takon berdoa. Tapi ngengken kula siap-siap. Berdoa ini jadi. Jadi wakil ketika ini kiai roto abot. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa ngaji itu merupakan salah satu perantara, salah satu amal yang menyebabkan kita itu dalam swarga itu gampang. Karena Allah kalimat dengan sudah sering ngaji ke beberapa kiai, beberapa ustaz, maka harapannya level atau kualitas ibadah kita itu harapannya semakin meningkat. Terus gak cuma ngoten tok mawon tapi kudu meningkat. Nah, yang dibutuhkan dalam amal atau ibadah itu kita wonten ten mukadimah kitab Tabirul Ghafirin. Wa qala ba'dul ulama, sebagian para ahli hikmah itu berkata, wa yahtajul amalu ila arba'ati asya. Amal atau ibadah itu membutuhkan 4 hal hatta yaslamah, sehingga amal kita selamat, sehingga amal kita, ibadah kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan spontan 4. Ada 4 perkara yang dibutuhkan kita dalam beramal. Ini kita budi-budi kalau menyampaikan agar kita bisa meningkatkan kualitas amal dan ibadah kita. Nomor yang 4 itu awwaluha al-ilmu qabla bad'i. Jadi sebelum kita beramal, sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan sebelum melakukannya adalah ilmu. Jadi kudu duwe ilmu nih, amal mawon kudu duwe ilmu nih. Li annal amala la yasluhu illa bil ilmi. Karena ngamal atau ibadah itu tidak akan bisa benar, tidak akan bisa menjadi baik illa bil ilmi, kecuali dilakukan dengan ilmu. Fa idza kana al-amalu bi ghairi ilmi, kalau amal itu dilakukan tanpa ilmu, nek kita beribadah atau amal tanpa ada ilmunya, maka kana ma yusidu aktsara mimma yusbihu, maka potensi kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Jadi potensi salah itu lebih besar daripada benarnya. Karena ilmu, contoh, saya beberapa waktu yang lalu teman saya sudah pulang umroh, tapi tak belok ini Pak. Ketika mau berangkat, dia pamitan ke saya dan saya tanya, "Lo takut? Sudah ikut manasik umroh dari meetingnya?" Dia tidak ikut, katanya, "Tak belok, lo tak belok manasik umroh." Karena saya sudah tahun yang lalu pernah umroh, ini umroh yang beberapa kalinya. Jadi dia percaya diri karena pernah umroh beberapa tahun yang lalu, sekarang umroh lagi sehingga tidak belok manasik umroh. Oke sudah. Pulau ningali status WA ini. Ningali status WA ini. Ibu lo sudah. Napa ini? Selfie. Pas tawaf guys, putaran kedua. Kan jamaah Indonesia kan seringkali kan selfie, mau video terus diposting ke status. Lain ya, wong nek ngamal kan duwe ilmu ngoten iki. Padahal at-tawafu kas-shalah. Tawaf iku padha karo salat.
Nek pas tawaf, ini bener angsal. Lalu itu bener angsal. Ya kayak sholat, kalau kan jadi, masa jadikan mau sujud kalau selfie, sujud ya istighfar. Jadi itulah kalau orang dapat ilmunya seperti itu, berbahaya sekali. Dan potensi kerusakannya ya pasti besar. Betapa banyak orang itu pakai baju ihram misalnya, pakai baju ihram, tawaf. Dia punya konsep Ka'bah. Ini tangannya itu nempel-nempel enggak. Padahal itu enggak sah, enggak boleh. Pakai baju ihram, tawaf. Pakai Ka'bah itu usap-usap, sedih-usap di kadang sorbane, kadang di kain ihramnya. Kenapa? Karena Ka'bah itu wangi. Jadi ketika orang pakai baju ihram, kondisi tidak ihram, itu tidak boleh berwangi-wangian, termasuk memegang Ka'bah. Nek wis mari ikut selesai sampai tahallul silahkan. Karena bukan ilmu, tapi karena orang yang tidak punya ilmu, maka dia bisa melakukan hal tanpa ilmu, tanpa ilmu. Gimana yang duit 1 juta, haji sampai sekitar 20 juta, bisa ya sia-sia karena nggak pakai ilmu. Nah kan itu bakal menjadikan sholat, wudu, itu kan harus pakai ilmu. Kita harus ngaji tentang wudu, kita harus tahu ilmunya, syarat sahnya, syarat wajibnya, yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudu itu harus tahu. Contoh dengan arti ilmu nih, sholat jamaah. Imami zuhur, asar, isya yang 4 rakaat. Ini contoh nih nggak pakai ini. Zuhur, asar, isya. Imam lupa ada tahiyat awal, langsung ngadeg tahiyat ketiga, rakaat ketiga. Lah makmum sing gak ada ilmu wae subhanallah, padahal enggak usah subhanallah karena tahiyat awal itu sunnah. Gitu. Ada teman saya, seorang kiai di Becoro, dia cerita. Ada teman saya, seorang kiai di Becoro. Dia diundang imami sholat Idul Fitri. Dan Idul Fitri itu kan rakaat pertama sunnah membaca takbir 7 kali, takbir 5 kali, rakaat kedua Allahu Akbar, 3 tasbih subhanallah, Allahu Akbar. Ini teman saya lupa. Mari Allahu Akbar, baca takbir, langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung gak takbir. Makmumnya nyaut apa? Subhanallah. Dan ini kan ilmu kan itu. Padahal itu sunnah, bukan sunnah kabeh. Ini gue contoh seperti itu. Jadi Jadi pentingnya ilmu itu seperti itu. Makanya Gusti Kanjeng Nabi itu mewajibkan orang itu untuk mencari ilmu. Di tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin atau riwayatin muslimatin. Jadi wong itu kudu ngaji. Kita tuh harus ngaji. Karena ukuran ngaji, kewajiban ngaji mencari ilmu itu minal mahdi ilal mahdi. Ukurannya itu sampai mati ngaji. Jadi panjenengan itu iso prei ngaji, leren ngaji nek wis diusum. Dadi mayit diusum, baru leren ngaji. Ngono sing nang kuburan sing diuruki karo Pak Ibu. Ditalkin kan diuruki. Bener. Lah penake ngaji niki Bu, niki penake ngaji. Penake ngaji. Saya ulangi lagi, ngaji niki kepada siapapun saja itu menjadi penyebab kita untuk menambah amal ibadah kita. Banjarannya ngaji ini berbeda. Salah satunya dengan cara ngaji ini kita bisa mempermudah jalan kita menuju surga. 1. Nomor 2, nek kita ngaji seperti ini, itu sudah memenuhi salah satu nasihat Rasulullah kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kita dengan sahabat ibnu Mas'ud. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu sahabat yang mengetahui beberapa rahasia-rahasia Rasulullah, yang sering menemani Kanjeng Nabi di berbagai perjalanan. Nasihat Kanjeng Nabi kata, ya Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan. Jadi longgomu julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Longgomu sedino ngaji, kayak ini kan sedino. Kita seperti ini kan ngaji kan sebentar, paling setengah jam. Nggak sampai 1 jam. Sing suni kan sarapan nih. Duduk kita seperti ini dalam rangka ngaji. Itu kata Rasulullah, la tamassuqalah,
Sing nyekel buku ndak ono. Lungguh, ngombe teh, ngombe kopi, senden, ono sing kesirep. Kan enak ngono. Itu apa kata Rasulullah? Khairul laka min ihdi alfi raqabatin. Itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Itu ganjaran salah satu pahala haji itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Masih ini pakai tadi. Niku ganjarannya haji. Saya sebutkan lagi. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki penting haji. Makin takola sapa wong sing pindah ay tahawwala ma'siyat raqiban min mahalli ila mahalli akhar. Panjenengan itu kok pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kan mau berangkat dari rumah. Ini wonten jamaah saking Kebonsari. Suami istri. Saking Kebonsari pindah dari rumahnya ke masjid ini dalam rangka apa? Ya ta'allum ilman, dalam rangka haji untuk mencari ilmu. Min ulumi syariah. Jadi ngaji ilmu agama maksudnya di sini. Maka kata Rasulullah SAW, "Ghufirallahu," bakal disepuro dosane karo Allah Subhanahu wa taala. Ai maka qadama min dhanbihi as-saghir. Dosa-dosa kecil yang tahun yang lalu diampuni dosanya oleh Allah. Ini salah satu fadilah ngaji, bisa menghapus dosa-dosa kita. Ini luar biasa. Yang dihapus dosa-dosa kecil. Jadi kan pernah ngitung dosa cilik. Jadi kan pernah ngitung dosa kecil kita itu sehari semalam berapa. Dan kita berbuat dosa itu sangat mudah sekali. Dari dosa itu ngapunten ini kalau bahasa. Jadi kan berundel tuh. Wis kadung atau harus kata itu dosa. Potensi dosa kita itu besar. Mana lagi sampai tiga kopi, diombe. Kopi ini kurang manis dirasani. Kopi nggak manis jelas. Dosa ini, dosa ini. Kalau kita tuh riyoyowan itu nih dulur tapi jalur sepuluh. Di kudu sore akeh itu. Contoh silaturahim halal bihalal dan tongkol itu dulur madayo. Riyoyo jalur sepuluh. Jajan sing ono niku atos kabeh kacang, rengginang, krecek. Untune itu pakai iso nyopot. Dia dirasani jajan kalau sing itu dosa. Selalu kalau ada kopi ini bagi putih, dikira dia pokoknya potensi dosa kita itu besar sekali. Makanya kita kan tidak merasa bahwa kita itu potensi dosanya besar. Ngomongnya kabur ibu wong wedok ketemu wong wedok kancane. Wong wedok loro wong wedok telu nek wis kumpul, maka ya apa? Nek wong wedok loro ketemu kumpul, iki wis potensi rasa-rasa gede. Wadah kulit joy rasa-rasa ini seperti itu Pak. Jadi potensi dosanya, dosa kecil kita itu banyak. Sehari semalam kita berapa dosa kecil? Salah satunya yang bisa menghapus dosa kecil kita dengan ngaji seperti ini. Dengan ngaji seperti ini. Wow. Jadi yang ketiga, saya kasih dengan fadilah ngaji ini untuk saudara. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Nabi Muhammad, "Man ta'allama baban minal ilmi." Sapa wong sing ngaji. Baban minal ilmi satu bab. Kita ngaji satu tema, satu bab misalnya. Ya matubi Allah yang matubi dilakoni utawa gak dilakoni. Mari ngaji. Oleh ngaji itu diamalkan atau tidak diamalkan. Iki mek kok ngrungokno boleh sampean. Ditakoni nek bojone apa oleh ngaji ya munggo wis kok teko. Seperti itu. Jadi kita kan sering seperti itu. Gak ngerti oleh ngaji apa itu di live YouTube tadi bisa diulang lagi. Jadi manfaatnya ngaji itu diamalkan atau tidak diamalkan karena afdhalun min ayyusil al-barakaatin tatawuan. Itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Jadi oleh ngaji kayak gini, sampai ngamal atau gak ngamal itu sih ganjaran lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sedina sewengi sampai kapan sholat sewengi sedina 1000 rakaat? Paling pol kita bisa habis malam nek Ramadan 50 rakaat. Nek melok tarawih ini gak melok. Nek melok 10 likur, nek melok 10 udah sampai. Jadi itu pahalanya ngaji. Jadi pentingnya ngaji itu makanya ngaji itu penting dalam rangka kita menyempurnakan amal ibadah kita.
Ibnu Ruslan dalam kitabnya yang bernama Adawat Kitab namanya Zubat. Ini kok enak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun al-bal. Ini kok terang. Wa kullu man, setiap orang ya'malu yang dia beramal ibadah, wong kok ibadah, bi ghairi ilmin tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun al-bal. Maka amalnya mardudatun ditolak, gak diterima. Ini penting ini. Contoh, ini ibu-ibu, kalau sering ini. Nek sholat, batas aurat panjenengan itu, batas aurat ini ku sadar seperti itu. Mau kenai jenengan ini pun sadar ngeten. Kecuali nek kudungan biasa kayak ngoten. Nek sholat, jenengan itu mau kenai harus di niki batas ini dagu. Mula nek saged jenengan ku ibu nek sholat niku damel mau kena sing terusan. Sing terusan. Soalnya mau kena yang terusan itu ada mangkoknya. Nek sing pedotan sing biasanya kita pakai itu boten mangkoke. Kamu ndak coba. Sama tinggal. Kan cuma saketan iki dulu nih. Berarti kan ada potensi terbuka aurat teng mriki. Lha tas ngerti. Iya. Lalu gitu Mbak sing terusan. Sing terusan Mbak. Kalau Anda silakan pakai masker. Silakan pakai masker enggak apa-apa. Dalam rangka menutupi niki. Ustaz kalau pakai masker kan hidungnya enggak mencium tanah. Hidup mencium tanah itu sunnah. Sunnah. Soalnya ngerti. Gusti Kanjeng Nabi itu ngerti nek wong Indonesia ilmunya akeh pesek. Jadi gak iso nempel ilmu ini lemah. Ini sunnah nempel, punya wajib itu udah. Makanya harus terbuka nih. Hati-hati, termasuk bapak-bapak itu jangan sampai ngerusokokin. Kan gak iso sujud. Jadi itu dibuka kan. Nah, jadi kan pun bener. Cuma sing kurang bener itu gini. Lagi harus dengan ilmu ini kan sepele. Ini ngaji itu ini sepele, jadi kan baru sadar bahwa ternyata itu berat betul. Nomor 2, yang bisa menyempurnakan amal kita agar amal kita diterima dan itu dibutuhkan. Wasani an-niyatu fi mabda'ihi. Yang kedua adalah niat ketika melakukan. Jadi diperlukan niat. Di anal amal la yuslihu illa binniyat. Saat temani amal itu tidak akan benar dan tidak diterima tanpa disertai dengan niat. Jadi penting ini. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Tergantung dari apa yang diniatkan. Fasaumu wassalatu wal hajju waz zakatu wasairu ta'at la yuslihu illa binniyat. Sebagaimana siam, berpuasa, haji, sholat itu tidak akan sah kalau tanpa disertai dengan niat. Jadi niat ini penting, Pak. Makanya niat itu meskipun kata Imam Syafi'i itu niat itu adalah muqarrinat fiqih. Niat itu berbarengan dengan yang dilakukan. Maka niat kita itu apa? Nah, jenengan ini sholat itu tergantung niat. Misalnya sholat duhur, tapi kok orang 2 rakaat, iya, tapi niatnya sholat sunnah. Jadi tergantung niat kita. Kita mau niat sholat apa? Itu penting, Pak. Niat itu yang bisa membedakan apakah amal ini ibadah atau bukan ibadah. Itu tergantung niat. Amalan mubah akan bisa menjadi bernilai ibadah kalau ada niatnya. Contoh makan itu kan amalan yang mubah. Tidur, amalan mubah. Itu bisa mendapatkan pahala dengan kita berniat. Makan, betul. Yang punya bismillah, niat makan, kita niat dalam hati dan bisa sehat. Lalu dari si Allah bisa kuat melakukan ibadah seperti itu. Yang kedua, pentingnya niat ini pentingnya. Niat itu membedakan. Nek kita tidak tahu ilmunya dan tidak tahu niat itu seperti apa, ini bisa keliru cara kita ibadah. Contoh. Besok ini kan Senin. Nah, ini biasa poso Senin Kamis, poso sunnah. Besok ini Senin. Ini yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW dengan Aisyah. Bedanya poso Ramadan dengan poso sunnah, salah satunya terletak pada niat. Ini yang membedakan puasa Ramadan dengan puasa sunnah.
Kalau puasa Ramadan syaratnya niat ada dua. Jadi kalau puasa Ramadan syaratnya niat ada dua. Yang pertama at-ta'yin, menentukan niatnya. Yang kedua at-tabyin, ingat. Ingat itu niat puasa Ramadan harus sudah dibaca malam sebelumnya. Makanya kalau di mana-mana itu dibaca bareng sama kita awet diwoco sampai sahur. Sahur itu kan sambil kita dalam rangka niat. Imam Syafi'i menyampaikan sahur itu salah satu aplikasi niat kita berpuasa Ramadan. Sampai terbit saja, sampai ada. Batasnya itu sampai terbit saja, sampai ada. Niku niat puasa Ramadan. Nah, kalau puasa sunnah Bapak Ibu, beding seperti ini. Jenengan kok pari subuh, gak ngopi, gak sarapan, Bapak gak rokokan. Mulai ke masjid jam 5:30 mulai ke masjid. Niki kanjeng Nabi ketemu dengan Aisyah. Ya Aisyah, hari ini sarapan apa? Ya Aisyah, sarapan apa saiki? Jawabannya Aisyah, mboten enten ya Rasul. Wong jenengan mboten nyukani blonjo. Dadi mboten masak. Apa jawaban Rasulullah? Oh ya wis nek ngono aku tak poso. Aku tak poso. Jadi niat puasa sunnah itu boleh dibaca mari subuh jam 6, jam 7, jam 10 sampai menjelang zuhur. Itu niat puasa sunnah dengan catatan mari subuh gak ngombe, gak rokok, gak sarapan. Niku aja Nabi kayak ngoten. Nah, itu ada di keterangan bab niat cerita ini. Sing menarik lho, apa jawabannya Aisyah? Ketika Rasulullah ya wis nek ana sing dipangan, kalau sing digawe sarapan, aku tak poso. Apa jawabannya istri yang sholihah seperti Aisyah? Ingin seberapa ini kan? Iya. Jawabannya Aisyah, nggih pun ya Rasulullah, nek jenengan poso kula kita poso pisan. Coba amalan iki sampeyan lakoni sambulan. Bojone gak kowe iki blonjo sambulan. Ya wis, gak usah sarapan, posoe. Saulan kan insyaallah gaji bojone sampeyan gak kalah. Bojone sabulan. Coba, jadi coba kisah ini jangan diungkap dari sisi jawaban Aisyah. Orang paling jawaban istri sampai hari mau gak dikasih blonjo, saya lanang poso, sampai jauh kalau poso bisa. Nek panjenengan kira-kira ya apa? Ya merukun. Kekir kamu, iya tak mencet. Niku pentingnya niat. Jadi kita harus tahu bedanya kapan kita niat poso sunnah, kapan kita niat poso Ramadan. Itu salah satunya adalah terletak pada niatnya. Yang ketiga, yang bisa menyempurnakan amal kita, wasalis as-sabru fi wasfihi. Sabar ketika melaksanakan ibadah, kita itu perlu kesabaran. Hatta yatiha al-sukuti wa tumainah. Sehingga kita dengan sabar, kita bisa melakukan aktivitas amal ibadah dengan tenang, dengan tumainah. Ngapunten, jenengan itu berangkat sholat jamaah, jenengan itu berangkat kaji tentu itu. Niki nek mboten gadah sifat sabar, gak dilakoni Pak. Kalau kita tidak punya sabar, niku nek kaya budal jamaah. Lha apa? Jamaah di masjid, kok sembahyang di omah padha wae. Dong sembahyang subuh ngomongin padha wae, padha sae. Tapi karena kita punya kesabaran, jadi kan berangkat ke masjid sunat subuh. Karena kita punya sifat sabar, kita berangkat. Ini selaras dengan dawuh Gusti Allah dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Di tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Perintah isbiru, bersabarlah. Wa sabiru wa rabitu. Diulang 2 kali kata sabar dalam ayat ini. Dan keterangan ini isbiru itu menahan diri dari maksiat. Jadi sabar itu ulama membagi 3 tingkatan. Ulama bagi 3 tingkatan. Jadi bersabar dari kita menghindar dari maksiat. Yang kedua, bersabar dari kita melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, level kita itu bersabar dalam rangka kita menerima musibah. Kita selama ini Bapak Ibu sabar nek menerima musibah. Sabar nek duwe utang tulung sobaya, sabar.
Bojo budo, anak budo, sabar. Ini sabar kita pasti seperti itu. Sesuk apa jadi ibu wayai bayar SPP ini anak, bukan ini anak, kan itu duit, sabar. Kan kayak duit di bojone kayak dojo, sabar. Padahal sabar itu masih ada lagi, sabar dalam rangka kita mencegah dari berbuat maksiat dan bersabar dalam melakukan ketaatan. Nih. Dan ada kata-kata warobitu. Kenapa warobitu nih? Warobitu itu kalau di ayat ini di tafsirnya itu kita itu siap siaga di perbatasan dalam rangka perang. Jadi kita kalau pakai kata-kata ini, kalau dulu ngaji ini. Maksudnya apa warobitu? Warobitu itu warobato. Ibnu Abbas nafsiri warobitu itu salah satunya menunggu sholat setelah sholat. Jadi melakukan kebaikan dan ada niatan untuk ngelakoni ibadah itu. Salah satunya intadus sholat pada sholat. Sebagaimana wonten dawuh Nabi Muhammad SAW, ala ukhbirukum bima yaqullahu bimal khataya wa yarfa'u darajat. Maukah engkau aku tunjukkan amal yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Jadi kanjeng Nabi ini kudu nek tanggatan sahabat, para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan ada amalan yang bisa mengangkat dosa dan mengangkat derajat. Nek kita ngelakoni amal ini ada dua pahala yang akan diraih, menghapus dosa, mengangkat derajat. Nek kanjeng Nabi tanya pada panjenengan, gelem apa ora? Purun atau boten jenengan? Dikei amalan nek dilakoni menghapus dosa sekaligus nomor loro ngangkat derajat. Jawabannya sahabat, bala ya Rasulullah. Oh iya gelem ya Nabi. Ya gelem dikei ganjaran kaya ngono. Siji, isbaghul wudu 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak mengenakan. Panjenengan wudu di waktu yang tidak mengenakan. Dan hadis yang lain kisah di waktu yang dingin. Kayak kayak mau jenengan tangi dulu setengah 4 jam dulu, sing tahajud jam dulu, sing gak tau potongan tahajud dipanggil adzan subuh lah. Tangi jam dulu setengah 4. Ketika tangi ning jeding wudu. Soalnya menurut saya ini kan loro minimal. Tangi ning jeding nguyu turu maneh. Sing situ tangi ini jeding wudu sembahyang. Nah jenengan sing ndi iki di antara yang dua ini. Nek jenengan iki milih sing nomor loro, tangi ning jeding wudu, maka jenengan masuk iki. Isbaghul wudu fil makarih. Kita menyempurnakan wudu di waktu yang tidak mengenakan, kan enggak enak. Kenapa tidak menyenangkan? Karena tidak semua orang melakukan itu. Nah, punten, jenengan berangkat ke masjid mau, tonggone jenengan mungkin sik turu. Sik selimutan. Sik kalon karo bojone. Sedangkan jenengan mesti wudu di dalam masjid. Maka wudu jenengan di saat waktu yang tidak mengenakan seperti itu diganjar karo Gusti Allah, langsung dapat 2. Di sepuro dosane diangkat derajatnya. Ini luar biasanya, Pak. Ini luar biasanya. Yang kedua, wa kasratu khutbah ila masjid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Tadi nek masjid iki kok melaku, nek zaman biyen melaku, Pak. Nek zaman biyen melaku, nek zaman saiki kalau wis kendaraane akeh, ya numpak sepeda motor, ya numpak mobil, itu kiasnya apa wae. Jadi sing melaku harus numpak sepeda motor. Nek pas diterjemahkan melaku ngeten iki, ya kudu sing melaku. Ya piye kaya kula terus kebon sari, omrene nek mlaku kan budal jam piro. Dari berangkat ke masjid dengan melangkahkan kaki, itu pahalanya dapat 2, bisa menghapus dosa, akan derajat. Yang ketiga, yang akan mendapatkan pahala dapat langsung 2 seperti ini. Wa nidhar shalah ba'da shalah. Ngenteni salat sakwise salat. Ini bisa menghapus pahala, bisa menghapus dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita sekaligus.
Coba orang tua kita dulu, wong biyen niku salah satu tirakate, bahasa kula itu tirakat, senengane niku nek mari magrib gak modho. Nggih, betul kuwi. Nek wong biyen niku mari magrib gak modho, nek masjid gak modho, nek musala gak modho, ngenteni isya. Ya wiritan, ya dhewe ngaji, kok gak modho. Niki wong biyen. Niki wong biyen. Zaman saiki angel. Seperti saat ini pun jenengan mari sholat subuh, jenengan pulang dalam hatinya ngenteni, kalau niat ngenteni aku tak sholat dulu. Nah termasuk itu sudah. Itu salah satunya seperti itu Pak. Dan ini penting. Jadi intidar sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat itu bisa menghapus dosa kita dan gak derajat kita. Ngomong, rokok santai mau kopinya diunduh, deh kalau kita diunduh. Rotok makan, yang ada yang beli kopi ini makan tetangga. Nah yang ini mari beli kopi, tidak bisa kita niat poso sunnah, tidak bisa, bisa hantar, tidak bisa poso. Yang keempat, yang bisa menyempurnakan amal kita Bapak Ibu, dan amal kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya kata apa? Warabi al-ikhlas inda warabihi. Ikhlas setelah selesai melakukan ibadah. Jadi kalau membaca makalah ini, ikhlas itu posisinya setelah kita beribadah. Duduk sak durunge ibadah itu ikhlas dhisik. Nek panjenengan itu kate ibadah, kate amal itu ikhlas dhisik, gak sido. Contoh, kate melok sanjuran anak yatim, kate nyumbang, kate sedekah. Kok sampeyan wedi, gak wis aku nek sedekah nang masjid, gak enak aku ngomong didelok wong, gak sido. Gak sido sampeyan wis. Wedi dhisik, wedi gak ikhlas. Pak, kok sampeyan gak tahu sembahyang jamaah masjid, Pak? Aku nek sembahyang masjid gak enak, didilem mbek wong. Akhirnya gak budal nang masjid. Ngapa sampeyan gak tahu tak kajian, malam Jumatan, sholawatan gak tahu tak kok. Wedi didelok wong. Wedi dilem, dulu wis wedi ndak ikhlas. Makanya ikhlas itu setelah kita melaksanakan. Nek wis kelakoni Bu, jenengan budal, jenengan nyumbang, baru tugas kita selanjutnya menata hati kita untuk ikhlas. Nah ini sing abot. Jadi noto hati supaya kita itu beramal, ngamal apa itu gini Bu, agar tidak ada dalam hati kita, dalam pikiran kita itu terhindar dari minimal dua, sum'ah dan riya. Sum'ah itu ingin dilembok, riya itu ingin didelok wong. Jadi bahasa itu riya dan sum'ah. Riya itu ingin didelok wong, nomor loro sum'ah kepingin dilem, dikerumun. Kita kan potensinya dilembok kan gak kamu, helm gak kamu. Di watak manusia seperti itu. Nah kita tuh bisa menghindar seperti itu, enak wis. Ini masalah ikhlas, abot. Apalagi ibadah yang potensi ketemu dengan orang lain itu besar. Ada ibadah yang potensi tidak ketemu orang lain, enak ya. Dan itu abot. Contoh poso. Poso itu kan ganjarannya gede. Sampai disebut pahala puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pahalanya kita berpuasa, baik Ramadan atau puasa sunnah, itu besar. Karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Potensi puasa itu jarang ketemu wong. Sopo sing ngerti nek kita puasa? Kecuali sing biasa. Pak Ustaz Is, sing puasa Senin, Sabtu, sing puasa Daud, karena sudah sering ketemu, bisa ngerti nek Senin Kamis itu mesti puasa sunnah. Tapi nggak pernah ngerti, kan nggak ngerti nih beliau sering kosong. Makanya tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri dan kita yang tahu kalau kita berpuasa. Nomor loro, demo, sing ganjaran gede-gede itu tidak kita omong salat tahajud. Kan tidak ada yang tahu kita salat tahajud apa boten. Nek salat jamaah ini kan nah, salat jamaah kan potensi ketemu orang besar, mesti ketemu wong. Maka potensi riyaknya kita, potensi sum'ahnya kita, pengen dilembok gede.
Nopo ati itu penting banget. Jadi nek ibadah sing iso ketok wong, maka potensi riya kepengin dilem, kepengin didelok wong itu besar sekali. Makanya syarat ikhlasnya itu mutlak. Jadi sampai tahajud kalau sing perlu Pak, bojone ae paling sik gak tani. Sampai baca Quran di rumah, kok di rumah suaranya gak banter. Kok gak banter? Kok gak ngerti sampai ngaji mau. Kecuali sampai banter kok mau maca Quran ini. Apalagi nek wis kumpul wong akeh kamu nek kumpul wong akeh. Makanya para jamaah kalau kita itu ibadah kok kumpul wong akeh, hati-hati ibadah. Dan aja diandalno. Contoh ngeten Pak. Niki kula sering contoh. Tahlil. Niki pentingnya jenengan menyiapkan bekal. Ibu-ibu pentingnya jenengan nyiapno bekal menuju kematian. Tonggo kula niku tonggo kula tahajud. Niku seneng bangga. Nek sing tahlil niku nek keluargane mati. Iku wong 200 wong 300. Iku nek cerita sampai kirim kedurune akehmu. Saking bungae, saking banggane. Dulurku mati sing tahlil wong 300. Wong 400. Dan biasa orang kata, nek di perumahan paling wong 100. Itu bangga sampai mati. Padahal wong sing tahlil iku sing teko. Durung kawan kelas. Pak. Nggih, kalau ini kawanan niku tahlil. Telu dia. Tahlil telu. Sebelah kula makan. Gitu nih. Nanti tanya kan makan. Menu pecel. Kok pecel ini pedes? Sambat. Romo aku makan dhisik, mau pecel kok pedes. Jadi potensi gak ikhlasnya itu gede. Oh nyang tahlil nyang golek makan. Jadi potensi gak ikhlasnya gede. Coba nek tahlil tuh itu, nek tuh itu, bojone sampean mulai ke berkah. Bojone sampean wis bedal tahlil wis ikhlas. Gara-gara sampean terima berkah, iso gak ikhlas. Nerima berkah emang metode kan bahaya. Kucure atos tidak sani kucur atos. Sego makaku koyo karak, kamu tidak sani. Macam-macam itu bahaya ngoten. Makanya ojo kandalo, akan disuruh ojo kandalo tampil sampean ibadah ben ora wis. Aku besok mlebu suatu buka jadi sing tahlil. Nomor 3, ojo nyagerno anak Bu. Kita itu besok nek mati, ojo nyagerno anak kirim dungo. Niki kula mandi-mandi. Nopo Pak? Kula survei membuktikan di rumah sakit. Banyak orang itu nek bapaknya mati, anaknya itu gak gelem ngedusi. Maksudnya belum satu bulan ya. Ngedusi jenazah. Wajah anaknya, ayo Mas, melok ngedusi jenazah bapaknya. Mohon maaf Ustaz, hati saya belum bisa menerima. Ini warisannya belum terima. Ngedusi paknya belum menerima sih anjir. Iki jenazah saya si ono jenazah wis gak gelem makane sing gak kuat gak trimo mereka nek warisane diterima. Coba. Belum tentu anak kita itu mau ngajikan kita. Nggih, kula pernah pengalaman, kalau nek bener pengalaman kan bener cerita. Saya masih kerja di KUA Ngajeng. Ada tangganya KUA itu mati, sopir. Sing nyelawat akeh, sing salat jenazah 6 karo imame. 6 karo imame iki sing salat jenazah. Salah satu yang ikut salat jenazah mantu lanang. Dirasani wong, tapi yen opo kok dirasani? Kok takon opo kok? Wong iku sembahyang dhuwur asal gak tahu. Wong sembahyang 5 waktu, mantune gak pernah. Yang gumun tonggo kok mantune melok salat jenazah. Jadi tonggo, andaikan salat jenazah itu jamaah, gak jamaah, aku yakin rukuk sujud. Kalau orang gak tahu sembahyang. Bisa kayak begitu aja. Coba. Anak kita belum tentu ngajikan kita. Nek kita meninggal dunia,
Kemarin jenengan nggak bulan ya, nggak pernah menyuruh anak kita ngaji, nggak tahu ngajari anaknya ngaji, nggak pernah meruh anaknya so ngaji apa enggak. Dan karena kita seperti itu, yuk coba ngandalkan anakku besok. Maka boleh jadi ketika jenengan mati, karena anak kita tidak pernah dilakukan ngaji, anak ini kuburan, kalau kayak so ngaji, HP ini diputar MP3. Sing maca Yasin, HP ini. Karena anaknya kayak so ngaji Yasin. Gitu. Ya kecuali mafhum mukhalafahnya yang saya sampaikan di sini. Kecuali anak yang mulai dari kecil kita didik di kokon sembahyang, kokon budal ngaji, TPI dan sebagainya. Nah, ketika besok kita mati, kok anak kita mau mengajikan kita? Nah, gelem ngaji kok. Bermalam Jumat ngaji Yasin dan sebagainya. Itu namanya investasi. Itu kelebihannya. Tapi ojo diandalno, ojo diandalno. Saat ini mesti penting jadi kan kita ikut memperbanyak amal kita sendiri, itu mesti penting. Perkara besok anak bojo kita gelem ngajekno, gelem sedekah atas nama kita sebagai ahli kubur, sebagai orang biasa, maka itu sudah luar biasa. Itu investasi kita. Dan itu semua Bapak Ibu tergantung selama kita masih hidup. Bagaimana kita hidup di dunia ini? Apa sih orang gelem ngongkon bojone ngaji misalnya? Apa ketika masih hidup kita sudah memonitor anak kita bisa ngaji atau bisa sholat? Itu tergantung kalau kalian kan. Ya kalau kita tidak pernah mendidik anak kita, gak tahu ngongkon misalnya, ya wes. Harapannya kecil anak kita itu berbakti pada kita. Tapi sebaliknya kalau anak itu mau ngajeni kita sebagai orang tua, ngajeni mau mencoba Yasin, ya alhamdulillah. Perlu disyukuri dengan anak yang soleh-solehah seperti itu. Maka inilah Bapak Ibu, 4 hal ini yang harus kita lakukan agar amal kita dinyatakan selamat secara syariat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal ini. Yang pertama dengan ilmu, kita harus ngaji seperti ini, ngaji. Ono sing ngiringno, ono sing pemahaman bahwa ibadah itu seperti ini. Nah, tanpa ilmu tidak bisa. Tidak bisa. Harus mengaji. Ukuran ngaji saya ulangi, ukuran ngaji kita adalah minal mahdi ilal lahdi. Ukuran ngaji kita adalah besok sampai kita akan mati. Nah, ini mati baru selesai dengan gak wajib ngaji. Tersintan mawon, silakan ngaji pada siapa saja. Walau pengajian, ini pernah sahabat tidak guru. Ini walau pengajian, walau pengajian, sampai lewat, mandek kok masih sedih. Mandek kok masih sedih. Kenapa? Ada keberkahan di sini. Jadi majelis ilmu itu berkah. Kalau pengajiannya apa? Ini apa? Potensi pahalanya itu besar sekali. Ada beberapa amal yang menawarkan bahasanya, menawarkan pahala yang besar. Salah satu ngaji. Bapak jenengan kok dengan beberapa fadilah ilmu yang kedua kok mulai ke pengajian dicabut nyawa di mereka, dicatat sebagai mati syahid. Itu kan pena. Kan pena. Mulai pengajian tiba-tiba sisuk innalillah. Loh, wong ini teko kajian apa lagi? Saya kemudian bilang aku lewat jauh ini misalnya. Kok bisa mati saya gini? Jadi kok siksa deh. Bisa alih ini bisa alih. Nanti kok tercatat sahih matinya. Luar biasanya seperti itu kan. Yang kedua dengan niat, ini total niatnya. Soalnya kalau dengan niat, amal kita bisa bernilai ibadah dan itu berpahala. Dan yang ketiga kita sabar. Sabar dengan penting di surat Toha itu wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha dan bersabarlah. Dan bersabarlah. Ini perintah Gusti Allah dalam ibadah kita itu butuh sabar. Butuh sabar. Kok anak gak gelem ngaji, ya butuh sabar. Ngumpul anak benzo ngaji sabar. Itu sabar. Diteladani. Jadi kan jamaah masjid ngaji Quran, itu sabar. Nek gak sabar gak kira dilakoni. Wong nek mboten sabar gak bisa titik kesabaran dalam hatinya. Gak kira ngaji.
ngaji lagi. Ngomongnya jamaah, liwat. Ngomong sembahyang ngomong apa doa. Apa ke masjid. Tapi karena kita punya kesabaran, kita berangkat ke masjid. Karena kita tahu pahala fadilah sholat jamaah, kita berangkat ke masjid. Kalau ganjarannya gede, maka udah ke masjid. Dan yang keempat, keikhlasan. Dibutuhkan keikhlasan dalam ini penting. Kenapa ikhlas itu di sini ditaruh terakhir? Karena kita menjaga hati kita setelah melakukan amal itu berat. Abot aja itu. Ikhlas itu abot. Dan kita itu kamu dan kita iso menuding orang ikhlas gak ikhlas kita tidak bisa. Ikhlas kok gak iso. Orang yang ngerti ikhlas gak ikhlas mesti Allah. Jadi enaknya menuding orang gak ikhlas. Gak iso. Itu rahasianya hati kita. Sirrun min asrarillahi ta'ala. Jadi Imam Ghazali itu mengihyai ikhlas itu rahasia dari hal yang paling rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penting kita cermati, kita pahami seperti ini agar sekali lagi amal kita bisa menaikkan level amal ibadah kita. Bun, konten pertanyaan. Monggo. Kok ini terus ya, para jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir dari saya, yattabi'ul mayyit, salah satu yang akan mengantarkan, yang akan mengikuti mayit ke kuburan, salah satu 3. Tahu lagi nanti. Kalau kita mati, sing ngantar mau kuburan, tahu? Isnani yarji'u, yang 2 akan kembali. Ahluhu wa maluhu, hartanya dan keluarganya akan kembali. Dan 1 yang akan menemani, siji gak balik, akan menemani kita. Dan ternyata harta kita baik. Jadi kan beli mobil, gak kira mobilin digawe musuh jenazah jenengan, gak kira. Mobil yang kita punya, mobil yang kita banggakan, ternyata saat kita mati tidak akan mengantarkan jenazah kita. Anaknya sing nyetiri ndak kira gelem mobile ayahe dinggoni jenazah. Nggih. Jenazah ditompakno katil. Nek jare mbiyen katil. Mobile 5 telu omahe gak digowo. Gak bingung ngetokno. Nek kuburane atuh paling banter nyeluk mobil ambulan jenazah. Padahal ini mobil omahe. Ini bukti hadis itu betul. Bisa saja mobil kita ikut mengantarkan, cuma mengantarkan, tapi penumpangnya kan orang kabeh. Mereka ke kuburan, mobilnya balik. Bagi laki-laki, anak itu bojone sepelok, paling banter cuma nangis sak jam kuburan baru boleh. Sejak ini ketika hidup setia semati, pengedek kan ya Allah. Kayak ingin cari sampean. Ya balik gitu. Tapi 1 yang akan menemani kita, amal kita. Ini dahulu kita pilih. Maka amal kita, ibu bapak ibu, yang akan menemani kita dengan setia menemani amal kita di kuburan. Amal kita, kau Allah. Saudara panjenengan, pahala sholat, pahala ngaji, pahala nopo api nengkonggo, api nengdulur. Itu yang akan menemani kita. Anak istri kita, keluarga harta kita tidak akan menemani. Pasti balik. Nah, mulai sahabat itu dalam rangka watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Panjenengan iki kedah sak iki kudu ya nambahi sangu seperti ngaji. Ngaji seperti ini nomor 2 niki sing nggarai akeh ganjarane. Baca Quran. Selain ngaji kayak ini ganjaran yang gede, nomor 2 ibadah yang menawarkan pahala yang besar sekali. Baca Quran. Dia bayang baca Quran 1 huruf dibalas 10. Alif lam mim itu 10. Yasin tok 20. Dan sampai terakhir. Jadi baca Quran itu menawarkan pahala yang besar sekali.
Dari hal-hal seperti itu kudu dilakoni kita. Wis enteng-enteng ae, Pak. Kalau ngaji nang omah maca Quran, nang masjid ngaji maca Quran, niku penak. Tanpa rasa besok ternyata amal kita ini kuat. Amal kita banyak. Jadi amal banyak itu dalam rangka ini ben menawa dosane di akeh tapi akeh amale kan lumayan, cek plus. Sing bahaya kan gak lucu. Amal apike di amal eleke kan lucu. Akeh dosane ini kan sing bahaya kan ngoten. Tapi nek kita rajin menambung amal seperti ini, ngaji dan sebagainya, insya Allah apalagi bisa menghapus dosa-dosa seperti yang saya katakan tadi, insya Allah kita punya tambahan sanggup menuju akhirat kita. Mungkin-mungkin bagi dengan ibadah istiqomah, ibadah sehat, melakukan segala amal-amal ibadah. Nek sehat itu insya Allah sakit jamaah, sakit tahdir pengajian, sholawatan, mungkin-mungkin terus sehat. Mungkin paling itu paling husnul khotimah. Al-Fatihah. Hajat kita semua mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Panjenengan yang punya hajat dan bagi ini saudara menyiapkan sarapan atau nuwun mugi hajat dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma biqil aqamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala